Sahabat YKB, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngulik Alkitab. Kami ingin menyapa Anda yang baru bergabung di sesi kedua ini. Kita berbincang berdasarkan naskah 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18 mengenai penderitaan, deritamu, bahagiaku dan sorgaku, begitu ya Pak Pendeta. Betul. Ya. Itu yang kami berikan judul demikian. Deritamu maksudnya mu di sini Tuhan pastinya. Betul. Yesus, itu ya. Yesus merupakan kebahagiaan kita dan surga kita, ternyata. Betul. Begitu ya. Yeah. Penderitaan itu apa? Tadi di awal sudah disampaikan secara garis besar hal-hal yang tidak mengenakan dan menyakitkan lah, begitu ya. Betul. Kurang lebih Pak Pendeta. Itu yang kita perbincangkan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana sih kita bisa merespons penderitaan dengan tepat. Bisakah penderitaan ini membuat kita menjadi pribadi yang meresponsnya dengan benar? Karena kadang-kadang kalau kita merespons penderitaan begitu ya, hampir bisa dipastikan, walaupun tidak semua mengalami ini, hampir bisa dipastikan respons kita pun negatif begitu. Jadi penderitaan kita respons dengan negatif, ya menderita aja terus jadinya begitu nih. Nah, bagaimana Tuhan Yesus melalui Alkitab mengajarkan kita merespons dengan tepat kalau kita berbicara mengenai penderitaan. Tapi sebelum ke sana, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia bisa dibilang, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi juga Pak Pendeta. Karena kesalahan kita sendiri sangat mungkin terjadi. Mungkin. Karena kesalahan orang lain juga bisa terjadi. Karena hukum alam kita pun bisa mengalami. Bagaimana Pak? Iya, memang jadi faktornya bisa menjadi dua. Faktor dari kita pribadi atau faktor di luar kita. Iya. Atau yang ketiga tadi adalah sesuatu yang di luar keduanya. Betul. Yaitu faktor ilahi atau faktor alamiah gitu. Jadi faktornya bisa 4 macam tadi. Namun kalau kita mencermati lebih dalam lagi, nanti yang kita hubungkan dengan teks dari 1 Petrus 3, bahwa penderitaan yang muncul dan mengena diri kita itu terhubung erat dengan persoalan yang pertama adalah dosa. Akibat dosa adalah penderitaan. Itu Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan semua hal itu. Penderitaan yang kita alami pasti ada kena mengenai dengan dosa. Itu faktor yang pertama. Andai yang pertama ini tidak, aku nggak berdosa nih, aku baik semuanya nih, gitu kan? Apakah ada faktor lain? Yang kedua adalah faktor yang dari diri kita adalah karena hawa nafsu kita. Kegagalan kita mengekang hawa nafsu, memenata atau memanage hawa nafsu kita sehingga menghasilkan perbuatan, pikiran atau perasaan yang baik, maka mengakibatkan penderitaan. Baik dari dosa yang sudah dilakukan maupun hawa nafsu yang masih tersimpan potensial di dalam diri kita itu bisa menimbulkan penderitaan. Yang di luar keduanya tadi adalah mungkin faktor alam, bencana alam. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena dosa juga kan? Mungkin itu faktor yang lainnya. Tapi kita mengalami penderitaan. Lalu yang keempatnya memang ada hal-hal yang sifatnya misterius. Yang dijelaskan dengan akal dan penalaran memang nggak ngerti kita. Kenapa begitu? Nah, itu adalah wilayah dan itu ranahnya di ranah Tuhan lah ya, gitu kan. Kenapa menjadi seperti itu dan kita tidak mendapatkan jawabnya. Nah, dalam konteks yang seperti inilah kita akan melihat bagaimana penderitaan ini diceritakan oleh Petrus, dinasihatkan oleh Petrus untuk menggumuli supaya dalam kehidupan berjemaat ini orang-orang yang percaya kepada Yesus ini dapat memaknai penderitaan secara benar, atau yang tadi Bu Uli katakan merespon kalau ada penderitaan ini dengan respon yang baik, yang justru bukan kontraproduktif terhadap diri kita, tapi justru lebih membangun dan konstruktif. Itu yang diharapkan. Baik, ini kita langsung ke naskah ya Pak ya. Iya. Dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18, sahabat YKB, diberi judul di situ menderita dengan sabar. Ini sepertinya kita dianjurkan untuk bersabar dalam penderitaan. Jadi, begitu. Karakter sabar penting dalam menghadapi penderitaan itu kan. Silakan, ini berbicara mengenai apa ketika itu Pak? Kalau kita mau belajar menghadapi penderitaan, Petrus ini sabar sebenarnya kan terjemahan dari LAI, sarannya LAI kan ya. Jadi judul ini biasanya memberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi teks sendiri berbicara bagaimana mengatasi penderitaan itu. Kalau menurut hemat saya, apa yang dikatakan Petrus adalah lihatlah cara Yesus menghadapi penderitaan. Caranya dia dengan sabar,
dengan setia, dan dengan tidak berbuat dosa. Ada 3 clue yang bagi saya penting. Menghadapi penderitaan dengan sabar, artinya tidak emosional dan reaktif dalam menghadapi penderitaan. Dicolek sedikit, sakit sedikit, reaksinya luar biasa. Enggak. Yang kedua, setia. Orang menderita biasanya enggak kuat bertahan lama. Karena itu dibutuhkan kesetiaan. Sebagai keluarga yang mungkin pernikahan yang menderita, pemirsa bisa melihat apakah dia akan setia sampai akhir nanti. Nah, disinilah ketika ada penderitaan di segmen keluarga, di ranah keluarga ataupun pekerjaan, kesetiaan, komitmen untuk bertahan sampai akhir. Nah, ini menjadi saran atau sugesti juga yang disampaikan dalam meneladani cara Yesus menghadapi penderitaan. Lalu yang ketiganya adalah bagaimana Yesus ketika menghadapi penderitaan itu, ia tidak berbuat dosa. Alkitab menyampaikan, ia disiksa, ia disalibkan, ia dibunuh. Tetapi ia menghadapi semuanya itu dengan cara tidak berbuat dosa. Seringkali kalau kita ditekan, kita melakukan hal yang tidak sepantasnya. Seringkali kalau kondisi kita dibuat menderita, respon kita lebih dahsyat dari penderitaan itu. Ya, mungkin ada orang mengatakan pembalasan selalu lebih kejam daripada awalnya. Ya. Itu sering sekali kita dengar. Gitu, ya. Kita nyubitnya sedikit aja, malah kita diteolnya lebih besar, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, respon yang seperti inilah yang menimbulkan dosa. Seharusnya kita tidak merespon sehingga tidak berdosa, tidak menambah dosa, tapi karena menderita, respon kita justru menambahkan dosa. Nah, tapi pada diri Yesus tidak. Kalau kita mengamati peristiwa mulai dari penyiksaan, penangkapan, penyiksaan, sampai penyaliban Yesus, bahkan pembunuhan Yesus, di situ respon Yesus selalu menunjukkan respon yang luar biasa sabarnya. Orang yang menghina dia katakan, ya Bapak ampuni dia, karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Kepada orang yang dulunya jahat kepada dia memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini respon. Kepada orang yang memukul dia, meludahi dia, ngasih minuman yang asam, dan lain sebagainya, dia semua respon dengan hal yang baik. Inilah kunci untuk kita tetap setia, tetap menjaga diri tidak jatuh dalam dosa ketika menghadapi penderitaan. Karena dalam kondisi menderita, kita kadang-kadang lepas kontrol, emosi kita tidak bisa ditahan, dan cara pikir kita juga tidak jernih dan bersih lagi. Nah, di situ maka saran Petrus dalam konteks ini adalah, ya ikutilah teladan Kristus yang menderita sampai mati di atas kayu salib, namun tetap setia dan tidak berbuat dosa. Nah, itu respon Yesus. Baik, masing-masing kita pasti punya pasti punya tip tersendiri. Betul. Ketika mengalami penderitaan, begitu. Satu dengan yang lain sudah pasti berbeda cara-caranya, begitu kan ya. Tapi yang mau kita samakan adalah bagaimana kita bisa melihat Kristus bisa bertahan luar biasa dalam penderitaan yang dia alami. Ada yang bilang gini, dia kan tapi anak Allah, Pak Pendeta. Betul. Seharusnya tidak mengalami penderitaan dong. Iya. Begitu. Bagaimana ini? Iya. Memang kalau kita berbicara dari sisi keilahian Yesus, sebenarnya kita bisa katakan, loh, Yesus kan maha kuasa juga. Betul. Kan? Penderitaan seberapapun dahsyatnya ditiup bus gitu aja kan selesai, lenyap gitu kan ya. Tetapi yang menarik, Yesus ini mengerjakannya dan mengatasinya bukan cara seperti itu. Tetapi justru dia masuk ke dalam penderitaan itu, mengalami penderitaan itu, dan justru berperang terhadap penderitaan itu yang prosesnya panjang. Nah, kenapa ini dilakukan? Kok tidak langsung seperti model zaman dahulu ada kadabra itu kan ya, hilang, terjadilah sesuai dengan apa yang saya katakan. Ada kadabra itu artinya seperti itu. Terjadilah menurut apa yang saya katakan. Dalam kitab Kejadian terjadi seperti itu, bukan? Ketika Allah menghalau, menciptakan itu, terjadilah seperti ini, terang. Jadilah begini, jadilah begitu. Itu konsep model ada kadabra tadi. Tetapi yang Yesus lakukan ini berbeda. Kenapa? Karena dalam penderitaan Yesus ini ada kaitan dengan tema kita. Penderitaan ini adalah untuk membahagiakan orang yang dicintai dan untuk menyediakan tempat yang membahagiakan, yaitu surga bagi umat yang disayangi. Jadi karena itu
Yesus memberikan teladan kepada umat manusia ini supaya menjalaninya dengan baik. Yang diambil langkahnya adalah Yesus berbela rasa terhadap penderitaan manusia ini. Dengan bela rasa itu artinya Yesus tidak hanya ongkang-ongkang dari jauh seolah-olah tidak merasakan penderitaan. Allah pun mau turut merasakan penderitaan manusia. Itu sebabnya dia tidak langsung menghembus, mengusir, atau dengan sabdanya, dengan adakadabra model dahulu gitu, lalu melenyapkan. Tapi tidak, dia mau berserta dengan umatnya, merasakan penderitaan itu, memperjuangkan hidup dalam penderitaan itu, dan bagaimana menang mengatasi penderitaan itu. Bela rasa beda loh dengan partisipasi. Yesus tidak berpartisipasi terhadap penderitaan. Partisipasi itu artinya kan part, sebagian. Jadi Yesus tidak cuma merasakan sebagian deritanya manusia. Enggak, Yesus membela. Membela itu dia pasang badan, mengambil semua penderitaan manusia, dan disitulah dia menunjukkan proses mengatasi penderitaan itu untuk menunjukkan kemenangan, dan kemenangan itu memastikan janji akan kebahagiaan dan surga bagi orang yang dibelanya, yaitu orang percaya. Begitu Ibu Uli yang digambarkan kira-kira. Baik. Jadi pada bagian itu kita bisa melihat bagaimana Yesus all out, begitu ya, bela rasa terhadap kita, begitu ya, Pak Pendeta. Oke, kita nanti juga akan lihat bagian lain ya, bagaimana kita bisa memahami dan merespons penderitaan dengan baik, tentunya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Alkitab yang kita fokuskan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Kami tetap mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami, sahabat YKB, melalui kolom live chat yang tersedia. Sesi berikutnya akan kita jelang usai yang satu ini.